Assalamualaikum. Nama saya Oleh Noisha. Saya ingin menyampaikan materi terkait konflik Indonesia dengan OPM ditinjau dari perspektif hukum internasional. Uh, untuk memenuhi tugas UAS Hukum Humanitar kelas H. Langsung saja kepada latar belakang kasus. KKB kembali melakukan penembakan kepada penduduk sipil, yakni seorang guru dan tukang ojek di Kabupaten Puncak. Sebelumnya, KKB juga melakukan penyanderaan kepada pilot dan awak Susi Air di lapangan terbang Wang B. Tidak hanya menyasar warga sipil, pada bulan Februari terjadi kontak tembak di Papua menewaskan satu prajurit TNI saat KKB melakukan penyerangan pos komando taktis yang terletak di Kabupaten Intan Jaya. Tidak lama setelah insiden penembakan itu terjadi, aparat polisi dan militer kembali diserang di areal Freeport. Penyerangan dan penyanderaan warga sipil kerap dilakukan oleh KKB. Pada tahun 2018, terjadi lebih dari 10 kasus penembakan terhadap 31 orang pekerja PT Istana Karya. Ini masalah-masalahnya, lanjut saja. Masalah ke-1, apakah kasus KKB bisa dikenakan hukum humaniter? Oke. Berdasarkan pada protokol tambahan tahun 1977, Konvensi Konvensi Jenewa 1949, kelompok kriminal bersenjata di Papua bukan termasuk pada kategori konflik bersenjata internasional, melainkan non-internasional. Jadi hukum internasional tidak dapat masuk dalam penyelesaian kasus ini. Alasan itu didasarkan pada pertama, tidak memenuhi minimum level of intensity. Yang dilakukan masih bersifat sporadis dan tidak ada kontinuitas atau keberlangsungan yang terus-menerus tanpa henti. Kedua, KKB ini tidak memenuhi minimum of organization. KKB ini tidak menampilkan atau menunjukkan unsur minimal suatu organisasi pemberontak yang terorganisir dengan baik. Dan juga pada pasal 3 protokol tambahan, melarang adanya intervensi dari luar, tetapi tidak ada larangan pihak pemberontak menyampaikan masalah kepada dunia internasional jika menurutnya terjadi pelanggaran Konvensi Jenewa. Tindakan negara lain dalam melakukan intervensi yang bersifat kemanusiaan sering didasari dengan alasan yang menyatakan bahwa telah terjadi tragedi kemanusiaan yang luar biasa, sehingga dapat mengancam perdamaian internasional. Tetapi dalam kasus ini bukan merupakan tragedi yang dapat mengancam keamanan dunia. Indonesia pun juga sekarang sedang menangani kasus ini dengan mencoba tanpa melanggar hak asasi manusia. Kemudian, kenapa Indonesia tidak menganggap KKB sebagai kelompok pemberontak yang terorganisir atau belligerent? Kita harus tahu ya, tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan KKB ini merupakan provokasi untuk memancing pemerintah untuk melakukan upaya kekerasan. Perubahan penyebutan istilah dari OPM ke KKB ini juga merupakan salah satu langkah cerdas dari pemerintah ya untuk menghindari dibentuknya opini bahwa KKB ini merupakan sebuah kelompok pemberontak yang kuat dan terorganisir. Jika KKB dianggap sebuah kelompok pemberontak atau separatis ini akan mempengaruhi dari kedudukan mereka di mata internasional. Dikhawatirkan Indonesia sebagai negara, penyelenggaraan hukumnya diintervensi negara atau organisasi asing. Alasan Indonesia tidak ingin intervensi kemanusiaan oleh pihak luar dalam kasus ini, karena Indonesia juga tidak ingin pihak luar mengambil kesempatan untuk kepentingan politik. Dan juga jika dilihat dari parameter alasan digunakannya intervensi kemanusiaan, Indonesia masih belum gagal. Indonesia masih menginginkan penyelesaian yang bersifat persuasif dan baik-baik dengan mencoba tanpa melanggar hak asasi manusia.
Oleh karena itu, pemilihan cara-cara yang tegas, yang persuasif, dengan melihat akar permasalahan dalam konflik Papua ini dan menghindari pendekatan kekerasan. Pemahaman aturan hukum humaniter yang baik juga dapat menghindari Indonesia dari tindakan gegabah yang menggunakan kekuatan bersenjatanya yang nantinya hanya akan menjustifikasi bangsa lain untuk turut campur dalam urusan dalam negeri Indonesia. Kemudian selanjutnya, bagaimanakah pendekatan persuasif Indonesia dalam kasus ini? Pendekatan dalam kasus ini tidak melulu melibatkan aparat bersenjata dalam mengawal kasus ini ya. Pendekatan secara kekerasan memang diperlukan, tetapi harus mengedepankan penyelesaian persuasif dulu. Salah satunya dengan cara dialog ya. Pemerintah Indonesia seharusnya memfasilitasi pimpinan KKB untuk menyampaikan apa yang pihaknya inginkan. Harus ada dialog satu meja antara perwakilan pimpinan KKB, tokoh masyarakat, Pemda, pemerintah pusat, tokoh agama, tokoh adat dan semacamnya. Harus tokoh ini harus dimanfaatkan untuk berdialog dengan para pimpinan KKB. Tindakan-tindakan yang sekiranya berpotensi untuk menaikkan eskalasi konflik serta memperkuat struktur organisasi dari kelompok bersenjata harus dihindari. Hal ini dikarenakan pemberlakuan hukum humaniter tidak bergantung dari apakah suatu negara mengakui atau tidaknya di wilayahnya terjadi konflik, melainkan berdasarkan fakta dan praktik di lapangan. Praktik internasional memperlihatkan bahwa keputusan untuk menggunakan pasukan militer dan senjata-senjata berat untuk membasmi kelompok bersenjata merupakan salah satu bukti intensitas permusuhan yang tinggi. Tindakan ini sekaligus memperlihatkan pengakuan negara bahwa kelompok bersenjata itu merupakan kelompok yang kuat, sehingga perlu penanganan yang serius. Kemudian kesimpulannya singkat saja, konflik yang terjadi antara Indonesia dengan organisasi Papua Merdeka termasuk konflik non-internasional. Jadi dalam kasus ini, Indonesia lah yang diberikan kewenangan hukum untuk menumpas OPM yang telah mengganggu keamanan dan ketertiban umum dalam negeri. Dalam hal ini, negara lain sama sekali tidak boleh ikut campur. Oke, sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.